warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak. Masyarakat semangat. Sinyalnya. Untuk yang terakhir ini ya kelompok ya. Baik, perkenalkan bersama saya Eka Lestari dalam acara Talkshow Mendalam ya. Awalnya awam, akhirnya paham, semakin dalam. Ya, kalau saya ngomong Talkshow Mendalam, motonya itu ya, awalnya awam, akhirnya paham, semakin dalam. Ya bisa ya Bapak Ibu ya. Kita tes suaranya ya. Oke, Talkshow Mendalam. Awalnya awam, akhirnya paham, semakin dalam. Ya, karena motonya tadi ya, awalnya awam, akhirnya paham, semakin dalam. Semoga dengan adanya talkshow kali ini yang tadinya tidak tahu menjadi lebih paham dan akhirnya semakin bisa mendalami pemahamannya tersebut ya. Baik, mungkin sudah tidak sabar ya, di depan ini kita ada narasumber ya. Kita sapa dulu ya narasumbernya, yaitu yang pertama ada Bapak Ahmad Nur Said SPD MPD dan juga Ibu Siti Rokaya SPD MPD ya. Beliau ini pengalaman mengajarnya sudah sangat lama ya. Kalau Bu Siti sendiri yang saya tahu itu sekitar 27 tahun ya dalam dunia pendidikan, Insya Allah ya. Terus kalau Pak Said ini kurang lebih 12 tahun ya Pak ya. Tapi alhamdulillah untuk pengalaman mengajarnya sangat luar biasa gitu ya. Tidak lupa juga saya sapa kepada Bapak Ibu Pasil. Terima kasih yang sudah mengizinkan kami untuk mengadakan talkshow, dan juga Bapak Ibu guru hebat selaku peserta pelatihan BBGTK Lokus Ciawi ya. Oke, tema talkshow kita kali ini yaitu output sebenarnya ya, output dari apa itu yang namanya langkah-langkah pembelajaran mendalam ya, yang dimana kerangka ya, dalam kerangka pembelajaran itu mungkin ada identifikasi ya, terus ada desain pembelajaran, terus ada pengalaman belajar, dan yang terakhir yaitu outputnya adalah hasil belajar yang berujung pada penilaian ya. Nah hari ini temanya itu yaitu hasil belajar murid dalam pembelajaran mendalam yang berujung pada penilaian-penilaian. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa dalam perjalanan hidup kita ini tidak terlepas dari yang namanya penilaian ya. Dan di sekolah pun murid juga pada akhirnya akan dinilai baik secara ketercapaian belajarnya maupun tujuan pembelajarannya itu sendiri. Oleh sebab itu kita harus tahu bagaimana sih pandangan mengenai hasil belajar pada murid yang diterapkan dalam pembelajaran mendalam itu ya. Nah untuk menjawab itu mungkin kita sambut dengan menggunakan pantun ya. Kalau pantun berarti nanti diresponnya cakep ya. Oke. Ke puncak beli kurma. Cakep. Jangan lupa membeli ikan. Cakep. Kita sambut narasumber yang pertama. Kepada Bapak Ahmad Nur Said kami persilahkan. Semangat. Tadi pertanyaannya bagaimana pandangan Bapak mengenai hasil belajar dalam pembelajaran mendalam? Cek satu. Oke. Hasil belajar, indikatornya dia berhasil itu adalah bagaimana prosesnya, Bu. Betul nggak? Betul. Coba kita mengharapkan sesuatu yang indah hasilnya, prosesnya juga harus sesuai dengan cara yang baik kan? Sama. Dengan begitu juga seorang murid. Tetapi karena kita di penghujung acara, saya pengen menyapa dulu pada audiens yang super hebat sekali. Coba Bapak-bapak, mana bapak-bapak? Suaranya kurang kompak. Ulangi lagi dong, bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Ibu-ibu yang cantik ya Pak ya. Kurang serempak. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Bapak Ibu. Semangat ya.
Oke, jadi keberhasilan suatu hasil pembelajaran indikatornya adalah ditentukan dari prosesnya. Seperti kata Bu Dwi tadi, namanya PR itu harus mendalam. Begitu juga sama Pak Rudi, itu juga mendalam. Artinya hasil belajar yang baik ditentukan oleh prosesnya. Proses yang baik ditentukan dari pelakunya. Siapa pelaku utama di sini? Guru dan murid. Gurunya niat ngajar, terkadang muridnya tidak niat belajar. Fakta atau opini, Bu? Masih opini. Ada yang baru, ada yang lain. Muridnya niat belajar, gurunya kadang tidak niat. Ada nggak, Bu? Ada, jauh ya. Tetapi mau hasil belajar yang baik, semua saling berkesinambungan, saling terkait, saling berhubung antara guru dan murid harus sama-sama ada koneksi. Makanya kalau saya pribadi, koneksi itu tidak harus mengembirakan, tapi juga harus spiritual, doa. Betul nggak? Kalau jalur saya tidak hanya jalur fisik menggembirakan dan seterusnya, tapi harus jalur doa. Yang kedua adalah membiasakan saya pribadi dan murid saya selalu mengawali awal pagi dengan wudhu. Itu jalur spiritual, Bu ya. Tapi sebagaimana dalam PR itu Bapak Ibu paham bagi ada Bu Dwi dan fasilitator. Tetapi saya ingin menambahkan, antara guru dan murid ingin hasil yang baik adalah harus berkesinambungan, harus ada koneksi, baik dengan doa maupun dengan wudhu atau spiritual. Mungkin itu pandangan saya. Baik, terima kasih atas jawabannya ya tadi mengenai pandangan hasil belajar itu seperti apa ya. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua ya. Kita sambut dulu seperti biasa pakai pantun ya. Burung kakak tua giginya tinggal 2. Cakep. Makanya pun susah payah. Inilah narasumber yang kedua yang kami hormati, Ibu Siti Rokaya. Yeay. Baik, Ibu, tadi yang pertama sudah dijawab ya mengenai pandangan tentang hasil belajar murid dalam penerapan pembelajaran mendalam. Yang kedua, ini kira-kira bagaimana sih penerapannya untuk mendapatkan hasil belajar dalam pembelajaran mendalam yang dilakukan di sekolah? Silakan. Terima kasih moderator atas pertanyaannya. Izinkan saya tadi mungkin juga ya pandangan Pak, kalau di sini berarti Pak Ustadz nih ya, Pak Ustadz sedemikian rupa ya, jadi hebat sekali gitu. Semoga saya bisa juga melaksanakan, karena baru saya saja nih kalau di sekolah bisa gitu Pak Ustadz. Biasanya anak-anak tuh suka pada pengen salam, terutama yang putra ya. Saya alasannya ibu lagi punya wudhu, anak-anak nggak usah salam ke ibu kalau yang putra gitu, yang putri mah boleh gitu. Tapi kadang susah sih, tapi berusaha. Terima kasih ya Pak, jadi mudah-mudahan bisa diterapkan. Bapak Ibu yang menurut saya mungkin pahami selama sudah pelatihan ini ya. Jadi tadi kalau diperkenalkan, saya memang berarti kalau guru tua gitu ya, kata Pak, pengalamannya banyak tapi kayaknya nggak tinggi-tinggi gitu ya terbangnya gitu. Jadi pengalamannya masih mengikuti kurikulum yang berubah-ubah gitu. Saya yakin dalam keyakinan saya adalah setiap kurikulum berubah pasti sekarang adalah yang terbaik gitu, yang tentunya diharapkan oleh pemerintah untuk hasil belajar yang baik. Kita dipahamkan bahwa pelatihan ini saja untuk kenapa harus ada pelatihan terus-menerus, berarti kan ada sesuatu yang harus dicapai yang belum tercapai, atau ada sesuatu yang baru yang ingin disempurnakan gitu. Jadi dari yang tadi sudah dijelaskan oleh pembicara pertama, tentunya adalah dimulai dari mana? Menurut saya adalah kenapa kita juga diajarkan kembali menyusun perencanaan. Jadi semua dimulai dari perencanaan dulu ya Bapak Ibu. Seperti kita mau menghasilkan sesuatu, kalau kata ahli ekonomi manajemen itu kan POAC ya, planning dulu.
planning dulu segala sesuatunya. Jadi rencanakan dulu dengan baik gitu. Sampai nanti terakhir adalah assessment-nya, kan berarti untuk mencapai hasilnya itu direncanakan. Kemudian bagaimana juga nanti di dalam pelaksanaannya begitu banyak tahapan yang harus kita lalui. Karena tadi benar Pak, ada guru yang mohon maaf ya, yang sudah sangat antusias, tapi ketika anaknya tidak juga, kan berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki atau sebaliknya begitu. Ada anak yang punya ekspektasi tinggi terhadap guru tersebut, tapi gurunya tidak gitu. Maka di sini perlu sekali maka ada tahapan yang kedua, organizing itu adalah bagaimana di kurikulum pun harus menempatkan gitu ya, menempatkan guru-guru yang potensial, kemudian diadakan IHT. Kan kita juga punya kewajiban setelah kita dididik yang bertiga dan kepala sekolah, ada kewajiban kita untuk memberikan kemudian mungkin menjadi narasumber juga di sekolah kita. Jangan sampai berhenti di kita yang berempat gitu. Padahal ini penting gitu. Kemudian selain itu kurikulum juga bisa menempatkan juga tadi rolling namanya. Terus kemudian setelah ini karena juga ada supervisi, kita rubah juga. Rubahnya apa? Rubahnya juga adalah dalam hal mungkin salah satunya adalah instrumen supervisinya. Gimana kalau kita sesuai dengan PM gitu. Tapi sebelumnya tentunya teman-teman kita juga harus diberikan dulu. Jangan sampai pas mau supervisi kita pakai PM yang misalnya RPP-nya penilaian PM, tapi teman-teman nggak tahu apa saja. Jadi sebelumnya ya harus jangan sampai juga menjerumuskan teman kok salah semua gitu, tidak. Kemudian yang sangat tidak kalah pentingnya supervisi sama dengan juga berarti di situ adalah controlling ya, kontrol dari pihak sekolah. Kemudian di mana dengan supervisi, dengan observasi, kemudian terakhirnya kan ada refleksi. Bapak Ibu, refleksi kan bukan hanya ke siswa. Agar hasil belajar siswa juga meningkat, tentunya Bapak Ibu gurunya juga harus diberikan umpan balik gitu. Bukan hanya kami yang di sini kembali ya. Jadi di teman-teman di sekolah juga sama. Maka saya sangat bersyukur ya, diklat ini adalah dari kepala sekolah juga didiklat gitu. Jadi nanti pemahamannya itu selaras gitu, terstruktur, bukan hanya gurunya saja. Nah makanya saya kenapa anggap ini baik, karena dulu saya ketika program guru penggerak saya merasa itu juga terbaik, tetapi itu tidak ada pimpinan yang ikut gitu. Tapi sekarang pimpinan juga sama. Nah gitu ya, mudah-mudahan menurut saya jadi penting semua tahapan, apalagi tadi teman-teman yang sudah 4 kelompok itu semuanya adalah ujungnya menurut saya adalah nanti hasil belajar yang meningkat, di mana ya kita bisa lihat mungkin terakhir hasil belajar yang terlihat sekali adalah nanti adalah rapot pendidikan. Kemudian mungkin yang paling keren bisa kita meningkat, itu tujuan di akhir mungkin itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin masih dilanjut ya Ibu ya. Ada pertanyaan lagi untuk Bu Siti. Apa saja kira-kira bentuk-bentuk hasil belajar yang diterapkan di sekolah? Hasil belajar yang diterapkan di sekolah, Bapak Ibu, beberapa kami izin ya menampilkan, mungkin minta tolong. Hampir semua mungkin sama ya, di perencanaan kita merencanakan apa. Misalnya di antaranya adalah apakah hasilnya itu nanti sebuah produk atau apa gitu. Jadi adakah yang hasil mungkin dari kerja kelompok itu dipresentasikan. Dipresentasikan ini juga masuk ya Bapak Ibu, karena anak di situ ada kolaborasi yang harus tercapai, tidak satu aja anak yang aktif gitu, atau dia yang buat, dia yang presentasi. Gimana caranya dapat juga nanti kita melihat bahwa satu kelompok yang beragam misalnya mendapatkan hasil yang bisa dia itu momennya dapat gitu, ya aku bisa gitu, seperti itu. Sampai ada kalimat begini, saya pernah ada anak yang bilang gini, Ibu
kok serius ya belajar sama ibu mah ekonomi kayak gitu, terus kita jadi tahu gitu, oh harus begini. Nah berarti kan Bapak Ibu kita harus bisa menerapkan. Ini salah satu contoh dari perencanaan bisnis yang dilakukan oleh teman saya yang dari Amaliani. Jadi diantaranya adalah seperti ini mau berarti ada produksi. Kalau di kelas 10 itu ada produksi, nanti bisa berkolaborasi dengan mapel kewirausahaan. Seperti itu, dan bisa ditampilkan kalau kemarin project, berarti kalau sekarang di acara kokurikuler. Kalau kami biasanya disatukan dengan yang di pagelaran. Jadi penilaiannya ya ada guru mapel yang menilai di situ. Jadi dari mulai perencanaan bisnis, kemudian nanti sampai ke laporan keuangan. Jadi di situ ada pelajaran yang bisa berhubungan ya, matematika gitu ya. Kemudian kalau untuk anak-anak juga IT-nya, biasanya kan ini menggunakan iklannya, Canva-nya, terus mereka juga penjualannya melalui medsos. Saya pernah waktu itu anak-anak, saya mau pesan biasanya, Bu, boleh nggak Bu iklan di kelas? Boleh. Pas yang pesan nggak ada Bu, udah semua dipesan gitu. Jadi seperti itu kadang-kadang. Kemudian yang lainnya juga bisa berupa produk, mungkin ya bisa produknya. Kalau pas awal kita bisa strategi kayak saya mind mapping, itu kan masih sederhana. Anak juga kalau di SMA kebetulan saya itu tidak semuanya SMP-nya itu udah biasa mind mapping. Ada yang nggak ngerti mind mapping, ada yang nggak ngerti PPT, ada yang di HP-nya itu nggak bisa gitu bikin PPT. Jadi diajarkan. Kalau tahun sekarang agak mending, tahun-tahun sebelum tuh sampai dibimbing gitu anak tuh bikin Canva, ada yang belum tahu gitu, padahal itu kan sederhana ya, dan seterusnya. Kemudian LKPD-nya harus jelas Bapak Ibu, karena saya pernah mungkin terburu-buru ya membuat LKPD itu, jadi makanya direncanakan berapa jam dan sebagainya. Jangan sampai LKPD-nya tuh nggak bisa kita atau anak tidak bisa selesaikan, jadi jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu rendah, jadi memahaminya dapat, menerapkannya dapat. Kemudian ya tadi kata Bapak ya, kalau menggembirakan, maksudnya menggembirakan kan nggak harus seperti harus selalu ada ice breaking, enggak. Anak-anak juga ketika diskusi seru gitu, mereka merasa tertantang. Dan ketika menonton anak SMA di negeri itu bawa handphone, kalau kita tidak tegas gitu ya, karena tidak dikumpulkan, kalau di SMA itu bisa saja bermain game gitu, makanya handphonenya dimanfaatkan gitu. Jadi waktu awal tuh saya buat gini, karena anak-anak main Mavic yang tidak support handphonenya, tulis di kertas, saya bagikan kertas, terus foto oleh sekretaris, ada masukkan ke drive Google yang sudah diberikan ke ketua kelas, seperti itu. Maka main mappingnya itu ada tulis tangan gitu. Boleh nggak anak-anak radarnya? Boleh nggak pakai PPT? Boleh gitu. Boleh nggak pakai Canva? Boleh nggak pakai poster? Itu dibolehkan. Terus gitu, seperti itu, mungkin itu yang tulis tangan dan yang lainnya. LKPD juga ada. Mungkin itu kalau di saya, kalau produk belum ya. Terus poster ya, poster juga kan anak-anak senang kalau bikin poster untuk beberapa hal. Itu saja mungkin. Ya, itu ya bentuk-bentuk hasil belajar yang diterapkan sekolah tadi mungkin sudah ditampilkan ya, ada dalam bentuk PPT, terus ada mind mappingnya, dan mungkin kalau untuk melihat lebih jelasnya bisa nanti mampir ke stand kami ya, untuk kelompok IPS 1 ada di sebelah sana. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya Bu Siti. Kita berlanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya kepada Pak Said ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana sih pengaruh hasil belajar murid terhadap ketercapaian pembelajaran? Oke, terima kasih. Pengaruh hasil belajar murid terhadap ketercapaian pembelajaran. Nah, sebenarnya anak-anak itu dalam proses belajar, yang penting dia ada niat belajar gitu ya, rasa senang belajar di kelas sama gurunya. Yang penting itu dulu. Untuk kalau anak sudah merasa senang belajar, senang sama gurunya, hasilnya itu udah kebaca deh. Mau dia ngerti apa, yang penting antara guru dan murid itu menyenangkan. Maka hasil belajar itu dalam konteks di kelas, di sekolah, itu akan terlihat, Bu. Tetapi kalau saya izin bicara hasil belajar dalam jangka panjang, karena mohon maaf ya, saya pendekatannya beda ya. Kalau saya dari sisi lebih senang kepada akhlaknya, Bu. Karena gimana ya,
untuk apa ilmu tapi gak beradab. Banyak murid-murid di luar sana, maaf kata-katanya kata-kata kebun raya, kebun sana, kemudian ada kata-kata yang ya seperti itu. Jadi saya merasa terpukul. Kata sering Bung dengar ya, al-adab, adab itu dan kolektif. Ada orang pintar, orang berilmu, bahkan mohon maaf, profesor aja masuk kandang penjara itu kan. Banyak gak Bu? Banyak. Maka tujuan organisasi panjang Bu. Makanya salah satu orientasi saya adalah murid saya atau anak-anak didik saya khususnya adalah minimal 4 hal Bu. Apa? Di dalam hasil belajar jangka panjang Bu ya. Dan ini harus terkontekstualisasi dalam kehidupan nyata, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang pertama? Orang yang berpendidikan at-ta'rifa mata tatakalam. Orang yang berpendidikan adalah dia akan tahu kapan dia berbicara. Betul nggak? Sekarang saya tahu, tadi saya mendengar, maka sekarang saya harus berbicara. Terkadang orang lebih banyak bicara daripada banyak mendengar. Padahal Allah ciptakan telinga itu 1 atau 2 Bu? Mulut? 1. Tapi kenapa fakta lebih banyak bicara Bu daripada banyak mendengar? Makanya karena di sini saya tahu posisinya sekarang harus berbicara, maka harus berbicara itu. Makanya pengen anak saya, khususnya anak-anak didik kita semua, itu pengen kapan dia tahu harus berbicara. Ketika guru mendengarkan, ketika guru menjelaskan, murid harus mendengarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, al-akhlak. Al-akhlak itu apa Bu? Allah tuqati'a. Maaf ya. Jadi gini, dia tidak akan memotong pembicaraan kepada orang yang berbicara. Betul gak Bu? Oh misalkan nih, saya sudah berbicara, tapi karena dia sangat berakhlak, dia tidak memotong bicara kita. Nah, saya pengen murid saya begitu. Ketika saya mengajar atau menerangkan atau apapun menjelaskan, bahkan di rumah, sosial media, dimanapun bergaul, ketika ada berbicara jangan dipotong, dengarkan sampai selesai. Terkadang orang yang berbicara itu tanpa diri berbahaya Bu. Maka kita sebaiknya adalah mendengar, jangan sampai memotong. Kemudian endingnya adalah ad-dzaki, yaitu orang cerdas. Murid harus cerdas. Makanya ada di dalam Pancawaluya ya, pintar, Cager, pintar. Nah, cerdas. Apa cerdas itu? Kalau murid saya nggak cerdas, dia akan termakan sosial media. Betul nggak Bu? Semua berita diserap, semua informasi diambil tanpa klarifikasi, tanpa berbahaya. Maka murid saya cerdas. Apa cerdasnya? Allah tu sotika menyatakan, tidak membenarkan setiap apapun yang diucapkan oleh manusia. Setiap orang tidak dianggap sebagai kebenaran, tapi perlu diklarifikasi. Makanya murid saya minimal di situ hasil belajar jangka panjangnya, perihal hasil produk seperti ini yang mungkin itu teknis di sekolah dan itu sifatnya adalah sementara dan tentunya bernilai kredit rapot gitu ijazah. Tetapi ijazah hanyalah angka Bu. Kalau saya melihat ijazah doang ya kasih nilai saja Bu, royal saya kasih nilai. Tetapi yang terpenting itu bukan nilai angka tapi nilai yang ada dalam dirimu. Itu hasil belajar. Kalau kamu bernilai ditaruh mana saja tetap emas. Emas taruh mana saja tetap emas ya Bu? Iya. Saya buang ke jalan raya rebutan nggak? Saya buang comberan dan ambil nggak? Nah, itu emas, mutiara, berlian. Karena sangat berharga. Makanya saya pengen murid-murid kita semua adalah murid yang menjadi berlian. Taruh mana saja, di tempat mana saja, kerja apa saja, akhlaknya tetap terlihat. Nah itulah hasil belajar jangka panjang yang saya gagas di sekolah kami khususnya. Kenapa? Yang namanya akhlak itulah nilai yang mendalam. Jadi PM itu bukan hanya sebatas di kelas, di sekolah, tapi benar-benar tercapai dalam kehidupannya Bu. Bernilai, itu PM. Nilai yang terdapat dalam diri sendiri. Nilai kejujuran, nilai religius, apapun itu nilai. Taruh mana saja akan bernilai. Mungkin itu. Baik, menarik sekali ya tadi untuk jawabannya. Jadi nilai itu tadi yang ditekankan adalah
karakter muridnya, ya bagaimana alatnya, adabnya, ya. Jadi bukan hanya sekedar angka gitu ya Pak ya, sekedar angka dalam ijazah gitu. Baik, Bapak mungkin ada pertanyaan yang terakhir, ini ya karena berhubung waktunya sebentar lagi. Yang terakhir, adakah tantangan atau hambatan yang dialami oleh guru untuk menciptakan hasil belajar sesuai dengan pembelajaran mendalam? Jelas banyak tantangan Bu ya. Kita ngajar tuh harus melihat gaya murid, minat belajar murid, latar belakang murid. Itu semua sangat berpengaruh pada hasil belajar. Murid yang auditory, visual, kinestetik tentu dengan gaya belajar berbeda, maka kita harus punya cara yang berbeda Bu. Metode yang berbeda. Saya kayak sekarang nih, saya di sekolah jarang membawa buku paket, buku LKS. Saya lebih senang murid itu belajar sesuai kemampuannya. Mohon maaf saya sampaikan, ada murid saya, dia seorang TikToker, IG, YouTube-nya banyak, TikTok followersnya banyak sekali. Ketika dalam satu momen ada sebuah kisah gitu, narasi teks gitu tentang sejarah, pokoknya cerita gitu ya. Saya ngajar, hampir semua murid mereka menulis. Ada satu siswa ini yang ahli TikToker ini, bahkan jadi brand ambassador-nya Taman Safari. Dia cerita, ternyata dia malas nulis. Akhirnya apa? Nah, khusus kamu, karena kamu TikTokernya bagus, videonya bagus, muji-muji dulu kan? Buatlah review buku ini, teks ini. Padahal kira-kira sama nggak Bu? Bahkan lebih berat kan? Yang lain cuma nulis, dia ngebaca dulu, kemudian dikontenkan, kemudian diedit-edit, lebih rumit kan? Tapi dia happy. Nah, jadi saya pendekatannya adalah sesuai minat dia, dan itu pengalaman Bu. Dan itu khusus anak ini dari kelas 10, 11, sekarang kelas 12 selalu saya bikin program. Karena dia senang bikin konten dibanding menulis, daripada maju ke depan menghafal. Oh iya, khusus kamu cukup apapun materinya kamu bikin konten. Misalkan sejarah, bikin timeline-nya, bikin Google Earth-nya, masukkan gambar audionya, gambarkan semua, dipotong-potong, edit CapCut, jadi konten. Itu bernilai. Jadi itu contoh siswa atau murid yang minatnya memang kreator Bu. Memang dia konten kreator di TikTok. Maka seperti itulah cara saya adalah melihat latar belakang siswa, kemudian minatnya apa, gaya belajarnya apa. Nah, jadi kita bisa memberikan pelajaran sesuai dengan gayanya. Nah, tetapi selain pada itu ada lebih penting Bu. Ini sesuai dengan selaras kata-kata ini ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar. At-tariqatu ahamu minal maddah. Metode, cara, strategi itu lebih baik daripada materi itu sendiri. Betul nggak Bu? Kemudian dilanjut, metode tidak kalah penting. Nih, guru itu lebih penting daripada metode sendiri. Betul? Nah, untuk apa metode yang bagus tapi gurunya nggak benar? Nah, ada lebih keren lagi Bu, lebih paling final. Jiwa seorang guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Kenapa? Kalau orang punya jiwa guru, mau di sekolah, mau di rumah, mau di tempat manapun, dia melihat sesuatu yang nggak benar, dia langsung spontan mendidik. Pak, mohon maaf, ini ada yang jatuh, dikasih, nggak diambil. Coba kalau nggak jiwa guru, ambil ini HP, betul nggak? Nah, saya sering terjadi di toilet nemu HP gitu, di botani, di masjid IPB itu, langganan saya Bu, nemu HP, nemu ini gitu. Cuman saya apa? Nggak diumpetin, langsung ke security. Coba kalau kita nggak punya jiwa seorang pendidik, dan itu saya sampaikan karena, nah, kalau nemu sesuatu jangan diambil. Itu hak kita, itu hak orang lain. Boleh jadi dengan kita membantu kebaikan tadi, menyampaikan kebaikan, membantu orang lain, Allah balas kebaikan yang lain. Nah, itu saya menanamkan pengalaman si pribadi kepada anak. Karena Pak, jiwa mendidik itu tidak pandang waktu, tidak pandang tempat, tidak pandang siapapun. Kalau dia seorang guru, tetap guru. Walaupun guru juga punya kemanusiaan, bisa suka TikTok, betul nggak? Oke, mungkin waktu sudah habis. Ya, baik, jawabannya menarik sekali tadi ya. Yang saya petik tadi itu adalah jiwa gurunya itu hanya ada di sekolah
atau diterapkan di mana saja gitu ya. Nah itu perlu jadi pertanyaan untuk setiap guru ya, kira-kira gimana tuh ya. Itu menarik sekali. Baik, karena waktunya sudah habis ya, mungkin kesimpulan singkat ya, dimana hasil belajar merupakan hasil output ya Pak ya dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh murid dalam periode waktu tertentu, di mana hasil belajar murid ini merujuk pada sebuah penilaian. Mungkin dalam PM itu ada penilaian formatif dan juga penilaian sumatif ya. Dan semoga hasil belajar yang dituangkan dalam penilaian tersebut bisa menjadi bahan evaluasi ya untuk murid, tapi juga untuk kita sebagai pendidik agar bisa menjadi rencana tindak lanjut ke depannya lebih baik lagi. Dan perlu kita ketahui juga bahwa penilaian itu bukan hanya sekedar angka, bukan hanya sekedar produk yang dihasilkan oleh murid, tapi bagaimana murid tersebut bisa mengimplementasikan dalam atau mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Dan tadi sudah dijelaskan juga lebih baik menekankan nilai-nilai karakternya, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu saja mungkin talkshow kita pada hari ini, kurang lebihnya mungkin nanti bisa kritik dan saran bisa di-join pada Padlet yang kita sediakan ya di stand kami di sebelah sana. Terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.